Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. La takum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin akhaku an takuma fihi rijalun yuhibuna ayyata toharu huwallahu yuhibbul mutatahhirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqa wasi'an wa syi'atan min kulli da'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Na'udzu billahi wa jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim. Allahumma insyaallahu aminina amin. La ilaha illallahu rabbighfirli dunubi wali walidayah wal mu'minina wal mu'minat amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin ingkang tansah kawula hormati, seluruh umat manusia yang sangat saya hormati, wabil khusus para alim ulama, wabil khusus para pemimpin bangsa Indonesia, dan wabil khusus pro dan kontra yang sangat saya hormati. Hanya dengan kepala dingin kita bisa menemukan jawaban demi jawaban, dan pada akhirnya insya Allah akan terjawab. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semuanya. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam yang setiap hari selalu kita kumandangkan menjadikan suatu sholawat dan salam, baik di dalam sholat juga ada sholawatnya, baik di luar sholat juga kita semangat untuk mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita kelak dengan sholawat yang sering kita lantunkan, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap mengabulkannya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara setanah air bangsa Indonesia, sejak dulu kita selaku yang merasa tidak mengalami sejarah, kita selalu membaca sejarah dan kita selalu mendapatkan sejarah dari para alim ulama dan ustadz, atau dari guru, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan bahasa kuliah adalah dapat ilmu dari dosennya. Kalau kita menyikapi berbagai macam demo, kita semuanya selalu tahu dari sejarah, dari buku dan guru. Kita sadar bahwa ternyata demo dari tahun yang lalu, pada tahun setelah angkatan 45, demo sudah terjadi. Demo merupakan suatu kekuatan yang sangat besar, karena yang demo adalah manusia, yang didemo adalah manusia. Rata-rata secara matematika yang demo lebih besar daripada yang didemo. Makanya demo adalah merupakan suatu sejarah
yang selalu merubah dan merubah, baik itu sesuatu yang sudah jadi menjadi jadi lagi. Dalam arti sejarah, demo merubah sejarah dan membuat sejarah. Saya akui bangsa Indonesia, kita seharusnya menyadari bahwa demo adalah massa yang sangat besar, sedangkan yang didemo adalah massa yang sangat kecil. Padahal yang demo maupun yang didemo adalah satu bangsa. Mari kita kupas bersama bahwa demo yang memiliki kekuatan besar, kalau menurut pandangan saya mewakili anak bangsa yang umurnya kepala 7. Demo yang sangat besar adalah 3 tokoh, yaitu Megawati Soekarnoputri, Bapak Amin Rais, dan Abdurrahman Wahid. 3 koalisi tersebut merupakan suatu massa yang sangat besar, massa yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu berusaha dan berhasil mengalahkan politiknya Partai Golkar. Kenapa saya sebut 3 tokoh, bukan dari 3 partai? Karena mereka-merekalah yang punya massa sangat besar. Apakah kelak akan terjadi lagi 3 massa bisa bergabung menjadi 3 koalisi untuk mengalahkan lawan politiknya? Apakah terjadi kira-kira 3 tokoh tersebut? Karena tokoh yang satu, Abdurrahman Wahid, sudah meninggalkan bangsa Indonesia atau sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan Bapak Gus Dur selalu mendapatkan sisinya, yaitu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Apakah 2 koalisi, yaitu Amin Rais dan Megawati, yang masih hidup di dunia bisa menjadi 2 koalisi? Saya rasa itu berat. Saya rasa itu pun juga bisa terjadi. Tapi untuk mengalahkan Partai PDI, apakah bisa terjadi? Karena apa? Megawati, saya nyatakan, apa bisa 2 koalisi dengan Amin Rais? Maka sejarah demi sejarah, apa mungkin Megawati menjatuhkan partainya sendiri? Karena cuplikan tadi di atas bahwa 2 koalisi itu harus diambil dari 2 tokoh. Maka apakah bisa terjadi tokoh-tokoh yang mempunyai massa sangat besar berkoalisi untuk mengalahkan Partai PDI Perjuangan? Karena satu koalisi yang pernah mengalahkan Partai Golkar yang saya nyatakan tokoh tadi, ternyata yang punya Partai PDI Perjuangan. Kita itu hidup di Indonesia sebenarnya sangat indah. Karena pro kontra itu sangat indah bagi saya. Tapi pro kontra tersebut mari kita pelajari atau kita imbangi dengan kepala dingin. Segala sesuatu kalau pro kontra dengan situasi dan kondisi, dengan emosional, maka yang terjadi adalah berarti resiko dibawa sendiri-sendiri. Apabila rakyat Indonesia siap membawa resiko, pada akhirnya resiko terjadi, maka bangsa Indonesia secara keseluruhan juga tetap
mengayomi mereka-mereka yang kena resiko. Disinilah nilai tetap pro kontra Indonesia itu sangat indah, karena bangsa Indonesia adalah bangsa politik. Kenapa saya nyatakan politik? Karena dari tahun ke tahun adanya yang berjalan adalah partai. Saudara-saudara yang sangat saya hormati, dengan adanya demo kemarin itu yang terjadi bulan ini, saya nyatakan sangat indah karena berusaha mengubah sejarah. Tanpa adanya demo, bangsa Indonesia tidak bisa berubah. Saya ingatkan kembali, gara-gara demo, bangsa Indonesia bisa berubah. Itu dari nilai dasar dan bukti sejarah yang sangat kuat. Dengan adanya demo, sejarah bisa berubah. Para tokoh dari Sabang sampai Merauke yang sangat saya hormati, bahwa tatanan bangsa Indonesia terletak pada masa yang sangat kuat. Apabila masa tersebut sangat kuat, maka sejarah bisa berubah. Apabila masa tidak besar, sejarah tidak bisa berubah. Itulah demo. Berarti demo adalah masa kekuatan yang sangat besar untuk menghadapi masa yang sangat kecil. Disinilah letak sejarah bisa berubah. Sebenarnya para tokoh masa yang sangat kuat, di mana kamu berada, kumpulkanlah masamu. Asalkan etikat pemimpin baik, maka bangsa Indonesia bisa berubah karena etikat yang baik. Saudara-saudara setanah air, utamanya ini semua gerakan demo tetap buat regenerasi bangsa Indonesia. Sebenarnya saya punya usul tentang nilai kebangsaan Indonesia, karena saya sudah mempelajari nilai-nilai ketatanegaraan sesuai dengan jurusan sekolah yang sangat saya cintai, yaitu jurusan sosial. Dalam arti semasa saya SMA, yaitu A3 atau jurusan IPS. Secara otomatis tata negara saya pelajari. Setelah saya amati bangsa Indonesia, disintegrasi bangsa atau problem bangsa Indonesia. Disintegrasi bangsa itu dari kecil awalnya. Apabila besar dan kecil dibesar-besarkan, maka menimbulkan suatu masa yang sangat kuat. Itulah arti dari demo. Demo adalah sebenarnya masa manusia yang sangat besar berusaha merubah sejarah. Karena berubahnya bangsa Indonesia adalah dari masa yang sangat besar dan kemudian mendemo. Tujuannya adalah demo, dan mendemo ada yang didemo. Itulah nilai pro kontra bangsa Indonesia. Sebenarnya saya bisa dan tahu bagaimana cara merubah bangsa Indonesia, karena saya dibesarkan oleh para guru yang sangat saya cintai, baik guru dari TK, SD, SMP, SMA. Dengan bekal ilmu dari para guru, saya insya Allah tahu bagaimana dan dikemanakan bangsa Indonesia. Dan saya juga pernah mempelajari ilmu kemiliteran dengan keterjunan saya, karena saya juga pernah terjun mengabdi kepada bangsa Indonesia. Yaitu saya pernah mengabdikan diri selaku Wandra Koramil 0825/04, tepatnya di Kecamatan Genteng. Dan saya pernah mengabdikan diri piket Kodim 0825, tepatnya yaitu di Kabupaten Banyuwangi. Dengan semangat dan gigihnya,
dengan dalam keadaan lillahi ta'ala, walaupun tanpa dibayar. Saya merasakan dan saya pernah memegang senjata di pos keamanan Kodim 0825. Senjata laras panjang, walaupun peluru menempat di sebelahku, itulah merupakan suatu nilai senjata yang disiapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sama halnya peluru dan senjata yang sudah disiapkan di sebelah saya. Itu merupakan suatu persiapan yang disiapkan oleh rakyatku juga. Terima kasih kepada para pemimpin TNI Angkatan Darat yang ada di Kodim Banyuwangi, memberikan suatu peluang buat saya, mendidik saya untuk menjadi generasi bangsa Indonesia yang untuk saya wariskan kepada regenerasi bangsa Indonesia. Nilai keamanan bangsa Indonesia itu sangat indah karena adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia. Salam sejahtera kepada TNI Angkatan Darat di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Wandra Koramil 0825/04. Pengabdian saya pada tahun 1996, 1997, 1998. Pengabdian yang sangat gigih dan ikhlas ini merupakan suatu ilmu dan sudut pandang. Saya bisa memandang tatanan bangsa Indonesia. Saya kaitkan dengan ilmu sekolah saya, bimbingan dari guru saya, dan bimbingan dari para TNI Angkatan Darat. Terima kasih kepada guru dan para TNI Angkatan Darat yang menunjukkan pribadinya, semangatnya, gagahnya, dan patriotisme yang gagah patut saya contoh dan patut saya tularkan kepada regenerasi bangsa Indonesia. Saya tahu dikemanakan bangsa Indonesia. Saya sangat tahu dikemanakan bangsa Indonesia. Politik bangsa Indonesia adalah politik selalu menimbulkan pro dan kontra. Pro kontra bagi saya sangat indah sekali. Pesan saya, pro kontra harus diimbangi dengan otak dingin. Keseimbangan otak kanan dan otak kiri harus betul-betul imbang. Dan ingatlah pesan-pesan dari guru-guru kita. Saudara-saudara, masyarakat bangsa Indonesia yang sangat saya cintai, I love you kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tatanan bangsa Indonesia harus betul-betul punya rumus yang sangat kuat. Ini kuncinya. Mari kita kupas kembali, yaitu Pancasila dari ayat 1 sampai ayat 5. Mari kita kupas bersama-sama. Mari kita hayati bersama-sama. Kita kesinambungkan menjadikan suatu pasal yang sangat berurutan. Sebenarnya saya sangat menyesal pendidikan moral Pancasila atau PMP itu diganti. Sebenarnya saya sangat menyesal kenapa diganti. Tolong, pelajaran PMP merupakan sejarah yang dibuat oleh orang-orang yang sangat berpendidikan dan penuh ilmuwan. Itu merupakan suatu perjalanan pendidikan PMP, pendidikan moral Pancasila, apalagi yang selalu ada di sekolahan-sekolahan, yaitu penataran P4. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu selalu ada dulu, kemudian dihapus. Sebenarnya saya merasa tidak ikhlas, tapi walaupun saya selaku rakyat yang tidak punya pangkat, sebenarnya pangkat saya adalah penuh ikhlas. Tolong kembalikan PMP dan penataran P4.
itu merupakan suatu nilai kupasan ilmu, sudut pandang yang sangat indah buat bangsa Indonesia. Saya mohon pelajaran PMP dan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, pewaris yang diwariskan oleh rakyat Indonesia, yaitu yang mewarisi adalah masa-masa pemerintahan Bapak Haji Soeharto. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong kembalikanlah pendidikan moral Pancasila dan penataran P4 di semua sektor, utamanya pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Salam sejahtera kepada seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya punya forum RKRI, Roh Kesatuan Republik Indonesia, insya Allah mampu mengubah tatanan bangsa Indonesia, yaitu tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua yang ada di Indonesia adalah rakyat, kita sama rakyat. Kita adalah sama-sama setanah air. Mari dukung Gus Toat Wandra Koramil 0825-04. Insya Allah mampu merubah bangsa Indonesia, asalkan buku yang akan saya ciptakan ini mendapatkan dukungan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Wandra Koramil 0825-04. Salam sejahtera. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.